Seorang penerjemah dari Afghanistan rela berjalan puluhan kilometer hanya untuk menyelamatkan seorang sersan Amerika yang terluka parah karena serangan Taliban. Dia melakukan ini ternyata hanya untuk bisa mendapatkan sebuah visa Amerika, lalu keluar dari negeri itu dan hidup tenang di Amerika. Terinspirasi dari sebuah kisah nyata, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film perang dengan judul The Covenant yang baru saja dirilis pada bulan April kemarin. Semoga cara saya menceritakan film kali ini dapat menghibur teman-teman, dan langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Serangan teroris yang terjadi di Amerika pada 9 November tahun 2001 lalu membuat Amerika mengirimkan 1.300 orang tentara Amerika ke Afghanistan. Hal ini sebagai bentuk balas dendam Amerika kepada teroris yang menjadi dalang aksi 9 November tersebut. Di tahun 2011, jumlah tentara Amerika yang ada di Afghanistan meningkat menjadi 98.000 orang. Dan Amerika juga mempekerjakan sekitar 50.000 orang Afghanistan sebagai penerjemah mereka dengan imbalan visa Amerika dan akan dibawa ke Amerika untuk tinggal di sana. Film ini akan berfokus pada Sersan John Kinley dan timnya. Saat itu, tim Sersan John sedang bertugas untuk mengamankan setiap orang yang akan lewat. Namun, ada seorang pengendara truk yang menolak untuk turun melakukan pemeriksaan. Kejadian itu membuat anak buah John curiga hingga tak beberapa lama, truk tersebut meledak dan membuat John kehilangan seorang penerjemah dan anak buahnya. Jack. On it. Jack. Fishy John. Jack. Beberapa waktu kemudian, John kedatangan seorang prajurit baru yang akan bergabung dengan timnya. John juga kedatangan seorang penerjemah baru bernama Ahmed. Ahmed dikenal sebagai seorang yang keras dan cenderung tidak patuh dengan perintah yang diberikan kepadanya. John banyak bertanya tentang Ahmed untuk memastikan kalau Ahmed adalah orang yang benar-benar akan bekerja dengan mereka. Ahmed dengan penuh keyakinan kemudian menjawab John, hingga John akhirnya setuju mempekerjakan Ahmed sebagai penerjemah di tim mereka. John menjelaskan kepada Ahmed kalau timnya diberikan tugas untuk mencari lokasi bahan peledak milik Taliban. Dan John berharap agar Ahmed bisa bekerja sama dengan timnya agar misi ini dapat diselesaikan dengan baik. Keesokan harinya, John bersama timnya mulai pergi mencari gudang senjata Taliban yang mereka curigai. Ahmed mengatakan kepada pemilik gedung itu, kalau tentara Amerika mencurigai gedungnya sebagai tempat penyimpanan senjata Taliban. Ahmed meyakinkan orang itu untuk mengizinkan tentara Amerika memeriksa gedung itu. Dan apabila dia benar-benar tidak terbukti menjadi anggota Taliban, mungkin gedungnya akan menjadi lebih aman lagi. Dan kemudian, para anggota tim John berkeliling memeriksa gedung itu dan hanya menemukan beberapa orang yang sedang mabuk heroin. Singkat cerita, John yang berada di pangkalan militer meminta Kolonel Fox untuk memindahkan timnya ke misi yang lebih aman lagi. Namun, Kolonel Fox tetap menolak dan meminta John dan timnya untuk menyelesaikan misi yang sudah mereka terima. Saat itu, John mendapat sebuah informasi dari pangkalan militer tentang seorang warga Afghanistan yang bernama Faraj yang tahu tentang lokasi gudang bahan peledak milik Taliban. John kemudian menanyakan tentang Faraj kepada Ahmed, yang mana Ahmed ternyata mengenali orang tersebut. Di malam itu juga, mereka pun mencuri Faraj. John kemudian meminta Ahmed untuk bertanya tentang lokasi gudang Taliban. Namun Faraj meminta uang lebih kepada Ahmed untuk memberitahukannya. Atau jika tidak, maka Ahmed dan keluarganya akan dihabisi oleh Faraj dan Taliban. Setelah mengetahui itu, Ahmed pun memberikan uang lebih kepada Faraj tanpa persetujuan John, sehingga mereka akhirnya mendapatkan informasi yang diinginkan. Setelah itu, John kemudian bertanya kepada salah satu prajurit bernama Eddie tentang percakapan Ahmed dan Faraj tadi.
Ternyata Ahmed adalah seorang petani heroin yang bekerja sama dengan Taliban. Akan tetapi Ahmed memilih menentang Taliban karena satu-satunya putra yang dimilikinya dihabisi Taliban, dan hal itulah yang membuat Ahmed bergabung dengan Amerika untuk menghabisi Taliban. Di keesokan harinya, John bersama timnya bersiap untuk pergi ke lokasi pertama yang mereka curigai sebagai gudang senjata Taliban, yang jaraknya sekitar 30 km dari pangkalan militer. Kebetulan salah satu tentara dari Afghanistan yang bergabung dengan tim John memberitahukan jalan pintas untuk menuju lokasi itu. Jika mereka melalui jalur itu, mereka akan menghindari banjir dan juga akan lebih cepat sampai. Tentara Afghanistan yang bernama Heidi itu berusaha meyakinkan Sersan John agar melewati jalur itu, karena dia menjamin kalau jalur itu pasti aman. Dan tanpa curiga, John pun setuju untuk melewati jalur itu. Di tengah perjalanan, Ahmed memberitahukan kecurigaannya kepada Sersan John, karena Heidi memilih rute yang mereka lalui. Ahmed memberitahukan segala kemungkinan dan juga kenyataan yang bisa terjadi kepada mereka. Sersan John pun meminta anak buahnya untuk melihat jalan di depan mereka melalui drone, dan juga meminta anak buahnya yang lain untuk memeriksa perbukitan. Di sisi lain, Ahmed ternyata menghajar Heidi karena dia terbukti memberitahukan lokasi mereka saat ini kepada Taliban. Namun, John tidak percaya kepada Ahmed, dan dia meminta Ahmed untuk tidak ikut campur lagi, karena Ahmed hanyalah sebatas penerjemah di tim John. Saat itu, Heidi bercerita tentang alasannya memberitahukan lokasi mereka kepada Taliban, di mana ternyata Taliban menangkap keluarga Heidi. Tak berapa lama, drone yang ditugaskan melihat keadaan di depan mereka menginformasikan kalau 8 km dari jarak mereka ke depan ada penyergapan Taliban. Lalu John pun memutuskan untuk tidak melanjutkan misi mereka dan memilih kembali ke markas militer. Singkat cerita, John dan timnya akan menuju ke lokasi kedua yang jaraknya 120 km dari pangkalan militer. Dia meminta Kolonel Fox untuk memberikan mereka sebuah helikopter. Namun Fox tetap menolak dan meminta mereka untuk pergi menggunakan mobil yang sudah disediakan. To tell about what that got to do with these hemorrhoids. What are we talking for? So, do a final comms check, Tomcat. 120 km perjalanan mereka ditempuh dalam waktu 3 jam. Kemudian mereka tiba di sebuah tambang yang sudah ditutup. Di sana pemilik tambang itu bercerita kepada Ahmed kalau tidak mungkin Taliban menggunakan tambangnya untuk merakit peledak. Pemilik tambang itu memberitahukan Ahmed kalau di bawah perbukitan yang ada di depan mereka ada sebuah perkebunan yang dicurigai sebagai markas Taliban. Namun perkataan pemilik tambang itu membuat Ahmed tidak percaya, lalu memberitahukan Sersan John jika pemilik tambang itu mencoba menjebak mereka. Jadi John pun meminta anak buahnya untuk mengamankan mereka, sedangkan dia dan Ahmed akan berkeliling memeriksa tempat itu. Anak buah John yang lain menemukan gudang persenjataan Taliban, sedangkan John yang berkeliling menemukan sebuah pos yang berisi bom rakitan dengan beberapa tentara Taliban. John kemudian dengan cepat meminta pangkalan militer untuk memberikan mereka dukungan udara untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tak lama kemudian, pasukan Taliban sudah tiba di sana, lalu menyerang John dan timnya hingga membuat beberapa dari mereka harus gugur karena serangan Taliban itu. Tentara Taliban yang terus-menerus berdatangan membuat pasukan John terpojok dan harus memilih pergi dari sana. Namun usaha melarikan diri tersebut gagal. Lalu hanya menyisakan John dan Ahmed yang berada dalam pengejaran Taliban.
Singkat cerita, pasukan udara Amerika akhirnya tiba dan tidak menemukan seorang pun pasukan mereka yang tersisa. Sedangkan John dan Ahmed yang berhasil melarikan diri kemudian beristirahat di tengah hutan. Di keesokan harinya, John membangunkan Ahmed untuk bersiap kembali ke pangkalan militer yang jaraknya 120 km dengan berjalan kaki. Tantangan mereka tidak hanya berjalan saja, melainkan juga harus menghindari tentara Taliban yang kini mencari mereka. John dan Ahmed juga harus mengalahkan setiap tentara Taliban yang ada di depan mereka dengan sangat hati-hati, agar keberadaan mereka tidak diketahui. Namun karena posisi mereka sudah ketahuan, John secara terpaksa harus menembak 2 pasukan Taliban yang ada di atas perbukitan. Karena hal itu, John dan Ahmed kemudian diserbu puluhan pasukan Taliban yang menyerang mereka dari berbagai arah. Singkat cerita, John dan Ahmed memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah, yang mana para tentara Taliban juga melihat rumah tersebut dari kejauhan. Dan di keesokan paginya, John dan Ahmed kebangun karena mendengar pembicaraan tentara Taliban melalui radio komunikasi mereka. Ahmed mengatakan kalau pasukan Taliban memberitahukan tentang keberadaan sebuah rumah yang mereka curigai. Lalu John kemudian meminta Ahmed bersiap karena dia curiga kalau pasukan Taliban sudah berada di dekat mereka. John kemudian berkeliling di sekitar rumah itu untuk memastikan keadaan. Lalu tak berapa lama John kemudian mendapat serangan dari tentara Taliban yang membuatnya mendapat luka yang sangat serius hingga akhirnya tertangkap oleh Taliban. Beruntungnya Ahmed yang berhasil selamat langsung melumpuhkan para pasukan Taliban, lalu memberikan John pertolongan pertama. We can't take the roads. Tidak hanya itu, Ahmed juga merawat John agar bisa bertahan dari lukanya. Bahkan Ahmed juga rela membawa John kembali ke pangkalan militer walaupun harus berjalan ratusan kilometer dengan ancaman tentara Taliban yang ada di mana-mana. Ada satu momen di mana Ahmed membeli sebuah mobil untuk kembali ke pangkalan militer. Mereka justru bertemu dengan pasukan Taliban di tengah jalan. Para pasukan Taliban itu mencegat mobil Ahmed lalu meminta tumpangan. Ahmed sebenarnya sedikit khawatir jika mereka ketahuan, karena Ahmed hanya menutupi John dengan menggunakan beberapa karpet saja. Beruntungnya para pasukan Taliban itu tidak memeriksa mobil Ahmed. Singkat cerita, Ahmed akhirnya memutuskan untuk memberikan mobilnya kepada para peternak Afghanistan. Ahmed hanya meminta sebuah gerobak barang milik mereka serta obat-obatan. Namun, para peternak itu ingin terlebih dahulu melihat teman Ahmed yang dibawanya. Setelah melihat John, para peternak itu pun setuju dengan Ahmed. Mereka bahkan memberikan sebuah obat pereda nyeri dan juga menyarankan Ahmed untuk berjalan melalui pegunungan untuk menghindari patroli Taliban. Di tengah perjalanannya, Ahmed yang sudah banyak kehabisan tenaga kembali melanjutkan perjalanan dengan mendorong gerobak yang berisikan sersan John. Sampai mereka akhirnya berhasil mendekati pangkalan udara Amerika. Ketika Ahmed dan John berhenti untuk beristirahat dan membeli minuman, tiba-tiba sebuah mobil dari tentara Taliban datang menghampiri mereka. Tujuan para tentara Taliban tersebut ternyata ingin membeli air juga. Namun ada salah satu tentara Taliban yang melihat kaki di gerobak yang dibawa Ahmed. Dia kemudian membuka kain yang menutupinya, lalu menemukan sersan John yang terluka di sana.
Beruntungnya Ahmed langsung bergerak cepat melumpuhkan ketiga orang Taliban tersebut. Lalu tak berapa lama kemudian, tentara Amerika yang berasal dari pangkalan udara itu mendatangi Ahmed dan John untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. 4 minggu kemudian, setelah John mendapatkan perawatan, akhirnya dia sadarkan diri. Setelah melewati masa-masa kritis, John akhirnya diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Saat itu, salah satu sahabat John yang masih bertugas di kesatuan militer memberitahukan John kalau dia mendapat sebuah medali setelah berhasil berjuang dan selamat dari wilayah kekuasaan Taliban. Namun bagi John itu bukanlah sebuah penghargaan yang baik untuknya. Apalagi dia bisa melewati ratusan kilometer hanya tertidur karena luka di tubuhnya. Hadiah itu harusnya diberikan kepada Ahmed, bukan kepadanya. Akan tetapi sahabat John yang bernama Sersan Declan itu memberitahukan John, jikalau setelah kejadian waktu itu, Ahmed menjadi satu-satunya orang yang paling dicari Taliban. Ahmed bahkan harus berpindah-pindah tempat dengan keluarganya hanya untuk menghindari pengejaran Taliban. Tidak ada satu orang pun yang tahu di mana Ahmed, kecuali adiknya sendiri yang menjadi seorang bandar narkoboy. Adiknya itu akan memberitahukan keberadaan Ahmed bila pihak tentara Amerika berhasil memberikan Ahmed visa untuk meninggalkan Afghanistan. Dan karena itu, Sersan John terus berusaha menghubungi pihak administrasi militer Amerika untuk mengurus visa milik Ahmed dan keluarganya. Namun, walaupun John sudah menghubungi banyak orang, visa milik Ahmed tetap belum bisa diselesaikan. Padahal sudah lebih dari 10 hari John mengurusnya. Karena itu, John lalu mabuk dan dibuat kembali mengingat waktu di mana dia diselamatkan oleh Ahmed. Di suatu malam, John bercerita kepada istrinya kalau dia harus kembali ke Afghanistan untuk mencari Ahmed dan mengurus visanya. John tidak bisa tinggal diam membiarkan Ahmed dan keluarganya terus-menerus hidup dalam kejaran tentara Taliban. Jadi, dia berencana ke Afghanistan dalam waktu dekat ini. Di keesokan harinya, Declan kembali datang ke rumah John. Kedatangan Declan untuk menawarkan jasa temannya yang akan melindungi John selama di Afghanistan. Namun, bayaran mereka sangat mahal dalam satu kali operasi. Di Afghanistan terlihat sekelompok tentara Taliban yang berpatroli mencari keberadaan Ahmed. Beruntungnya Ahmed memiliki teman yang memberitahukan kejadian itu, sehingga Ahmed dan istrinya bisa bersiap meninggalkan rumah dan desa itu. Singkat cerita, John mendapat persetujuan istrinya. Bahkan istrinya setuju agar John kembali menyelamatkan Ahmed dan keluarganya. Sersan John kemudian pergi ke pangkalan udara untuk menemui Declan dan Kolonel Fox. Tujuan kedatangan John ke sana hanya untuk meminta kolonel membantunya menyelesaikan pembuatan visa milik Ahmed dan keluarganya. Beberapa hari kemudian, John akhirnya bersiap pergi ke Afghanistan dan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kemudian John tiba di Afghanistan, lalu bertemu dengan Parker yang akan memberikan layanan pengamanan kepada John. Namun sayangnya, John mendapat kabar dari Parker kalau Parker dan timnya tidak bisa menemani John selama mencari keberadaan Ahmed. Karena Parker dan timnya ternyata juga terlibat dengan kontrak orang lain. Parker mencoba bernegosiasi dengan John. Mereka akan memberikan John uang sebesar $10.000 dengan persenjataan lengkap dan juga mobil yang akan digunakan John untuk mencari Ahmed sendirian. Dan apabila John berhasil menemukan Ahmed, dia bisa menghubungi Parker dan timnya menggunakan telepon satelit yang mereka berikan. Lalu, John pun pergi meninggalkan markas mereka dan menuju kota di mana adik Ahmed berada.
Singkat cerita, John akhirnya tiba di kota tempat Ali atau adiknya Ahmed berada. Ali mengatakan bila John ingin menemui Ahmed, dia tidak bisa menggunakan mobil miliknya, dan dia harus diantarkan oleh supir kepercayaan Ali, yaitu Puya. Perjalanan mereka akan menggunakan sebuah truk pengangkutan barang agar lebih aman melewati pos penjagaan Taliban. Ketika mereka melewati pos pemeriksaan, para tentara Taliban meminta Puya untuk mematikan truk dan membuka barang bawaannya. Saat itu, John terdesak dan hampir ketahuan. Beruntungnya dia langsung melumpuhkan kedua orang tentara Taliban itu, lalu pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi, dari kejauhan seorang tentara Taliban lainnya melihat aksi mereka, lalu justru melaporkan ke komando pusat mereka tentang kejadian itu. Di malam harinya, John yang masih berada di perjalanan mendapat telepon dari Kolonel Fox yang mengabarinya jika visa untuk Ahmed dan keluarganya sudah selesai dan akan dikirimkan kepada Parker. Di keesokan harinya, Puya akhirnya berhasil membawa John menemui Ahmed. Namun sebelum itu, John menghubungi Parker untuk mengkonfirmasi tempat penjemputannya dengan keluarga Ahmed nanti. Dan Parker menyetujui bendungan Darunta sebagai titik penjemputan. John kemudian menemui Ahmed dan memintanya untuk bersiap, karena John berhasil membuatkan mereka visa agar mereka bisa tinggal di Amerika. Namun, pertemuan mereka ternyata diberitahukan ke markas komando Taliban yang membuat para petinggi Taliban mengirimkan ratusan tentaranya memburu Ahmed dan Sersan John. Di sisi lain, Parker akhirnya mengetahui kalau orang yang memesan layanannya adalah Sersan John Kinley yang sudah sangat terkenal di kalangan militer. Hal itu membuatnya harus mengirimkan layanan terbaiknya untuk menyelamatkan John dari pengejaran Taliban. Singkat cerita, John dan Ahmed yang sudah berhasil mendekati bendungan dipaksa harus melawan para tentara Taliban yang terus-menerus berdatangan menyerang mereka. John dan Ahmed semakin dibuat terpojok oleh ratusan tentara Taliban yang mendekati mereka. Ditambah lagi, amunisi yang mereka miliki sudah habis. Tak berapa lama, pasukan Parker tiba dan memberikan serangan balik kepada ratusan tentara Taliban. Hingga John dan Ahmed yang tadinya terpojok berhasil diselamatkan. Dan film pun berakhir. Siapapun itu, kebaikan pasti akan kembali kepada pemiliknya. Memang kebaikan itu tidak langsung kembali. Butuh waktu untuk bisa memahami dan merasakannya. Tapi intinya, pasti kebaikan itu akan kembali kepada pemiliknya. Sekian alur cerita film The Covenant ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa berikan komentar terbaikmu mengenai video ini. Like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya yang akan saya upload. Terima kasih.